Ada satu kisah dalam kitab Faidul Mukhtarah terakhir, bahwasanya salah seorang sadah Alawiyah, dia jalan tidak di jalan datuknya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini penting, para Alawiyah mesti sadar, mesti ingat, kalian punya amanah besar. Saya, beliau semua, yang di belakang ada Gerak Al-Haddad, Al-Khairit, Al-Idrus bin Syahab, Al-Kaf, As-Segaf, Al-Haddad, Al-Habsyi, siapapun mereka semua punya amanah di hadapan Nabi Muhammad. Saya nasihati untuk diri saya dan untuk semua yang ada. Apa itu? Kita ngebawa darahnya Nabi Muhammad, maka sudah seharusnya jalan di jalannya Nabi Muhammad. Al-Imam Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang kita baca maulid tadi, beliau mengatakan, man la salak fi tariq ahli tahiyyam wadha, orang yang enggak jalan di jalan datuknya dia tersesat, dia terombang-ambing di dunia yang fana ini. Fa ya furu'an nabi siru alal ittiba, wahai anak cucu Nabi Muhammad, ayo ikuti datukmu Nabi Muhammad, ikuti datuk Nabi Muhammad, gadaman bil gadam, selangkah demi selangkah, wahdharul ibtida, jangan sampai kalian ngebuat jalan baru. Nah, ini Sadah Alawiyah ini di salah satu zaman dia ketangkepan karena enggak ngikuti jalur datuknya. Dia bukan orang yang suka berbuat jahat, enggak, dia bukan orang yang zalim, dia bukan, enggak, tapi dia enggak ngikuti jalur datuknya. Itu apa? Enggak ngambil jalur estafet datuknya Nabi Muhammad. Dia pikir sudah cukuplah yang lain sudah cukuplah yang lain jadi ustadz. Dia enggak mau belajar ilmu agama, dia pengen yang lain. Nah, silahkan, kalian mau jadi dokter tapi ikuti jalurnya Nabi Muhammad, mau jadi pengacara ikuti jalurnya Nabi Muhammad, mau jadi bos ikuti jalurnya Nabi Muhammad. Siapapun mereka, selama mereka Alawiyah, wajib bagi mereka untuk mengikuti jalurnya datuknya Nabi Muhammad. Jalur apa itu? Jalur rahmah. Keberadaan mereka ngebawa rahmah, hadirnya mereka ngebawa keamanan, hadirnya mereka ngebawa estafetnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ditangkap ini orang, ditangkap, dikurung beberapa saat sama kerajaan, sama pemerintahan saat itu, kemudian dilepaskan dan dikatakan, diberikan oleh rajanya saat itu, ini kiswah, ini pakaian warisan dari keluargamu dari Nabi Muhammad SAW. Maka saya sarankan, mulai sekarang kamu belajar, kamu ambil kembali tongkat estafet datukmu Nabi besar Muhammad SAW. Kaget sih si Alawiyah tadi, si Alawiyin tadi. Ya Allah, segitunya saya diperhatikan rupanya. Pantas saya di penjara enggak dipukulin, pantas saya di penjara enggak dihinakan, saya dikasih makan lain daripada yang lain. Walaupun di penjara tetap dihormati. Akhirnya dia keluar dari penjara tersebut dengan perasaan semangat yang besar. Fajtahada wajadda, dia berijtihad benar-benar, dia berusaha belajar sampai dia jadi orang alim, orang alim besar luar biasa. Dan di antara keunikannya, setiap dia selesai ngajar, dia ngebacakan Fatihah, dia kirimkan Fatihah untuk Nabi dan untuk si Sultan. Akhirnya orang-orang bilang, ya Syekh, ya Imam, wahai Habib, itu jaddak fakih muqaddam, kenapa kok setelah si Sultan? So, bukannya Sultan tadi, bukan kakek? Apa jawaban si Habib? Kalau bukan karena Sultan, saya bakal kehilangan jalannya datuk saya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita juga dituntut begitu. Kalau kita ketemu saudara kita dari kalangan habaib yang nggak di jalan datuknya, bawa mereka. Kalau kalian pengen dapat kedudukan yang tinggi begini, bawa mereka. Jadikan mereka kembali di jalur datuknya. Jangan sampai mereka terombang-ambing, nggak jelas. Ini ngelihat Habib kok nggak kayak ngikutin Alawiyin ya, kok mereka jauh ya dari jalur datuknya, kok mereka nggak ngikutin apa yang dibawa oleh para habaib yang lainnya. Bawa kembali, bawa kembali. Itu namanya kalian sudah mulai mandang mereka dengan pandangan cinta. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua termasuk orang yang cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada para sahabat Nabi, dan mudah-mudahan Allah kasih kita taufik hidayah inayah sehingga kita semua dapat senantiasa beramal soleh yang ngebuat Allah ridho, Nabi Muhammad SAW senang. Allah jadikan kita semua termasuk umat yang nanti dijemput oleh Nabi Muhammad. Tangan Nabi terbuka untuk kita. Nabi katakan kepada kita, kalian semua kuterima sebagai umatku. Mudah-mudahan Allah bahagiakan kita bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.